semuanya, perkenalkan saya Igusti Ariantri Utami dari jurusan Food and Beverage Service Program Studi 1 tahun di Kampus Elizabeth Internasional Cabang Gianyar. Kali ini saya akan mempresentasikan 3 tokoh entrepreneur yang menginspirasi bagi saya. Yang pertama, Raffi Ahmad dengan bisnis Rans Entertainment-nya. Rans Entertainment merupakan perusahaan hiburan keluarga yang didirikan oleh Raffi Ahmad dan Nagita Slavina pada tahun 2015. Nama Rans berasal dari gabungan nama Raffi Ahmad RA dan Nagita Slavina NS, yang awalnya bermula dari ide sederhana Nagita untuk mendokumentasikan keluarganya melalui channel YouTube. Awalnya Raffi Ahmad sempat ragu dikarenakan dirinya sibuk di dunia televisi. Namun, ia akhirnya melihat potensi yang besar dari media digital yang mampu menjangkau berbagai kalangan dan lintas generasi. Konten pertama mereka hanya menampilkan aktivitas sehari-hari keluarga, namun justru mendapatkan banyak respon positif dan menarik dari penonton. Seiring berjalannya waktu, Rans berkembang pesat dari yang awalnya hanya 5 orang tim yang bekerja di garasi rumah. Kini Rans telah menjadi perusahaan besar dengan lebih dari 500 karyawan. Bisnis ini pun merambat ke berbagai sektor, tidak hanya konten digital saja. Ada juga sektor olahraga seperti klub sepak bola Rans Nusantara FC dan tim basket, fashion, kuliner hingga animasi dan edukasi. Raffi menyadari bahwa salah satu kunci kesuksesannya adalah membangun relasi yang kuat dan juga luas. Nilai entrepreneur yang saya dapatkan dari bisnis ini adalah yang pertama, inovatif dan kreatif. Konten awal Rans Entertainment dari keseharian keluarganya yang diolah secara kreatif sehingga menarik banyak audiens untuk menonton video mereka. Kemudian mereka terus berinovasi dengan merambah ke berbagai sektor seperti olahraga, fashion, animasi, dan kuliner. Ini dapat mencerminkan jiwa semangat untuk terus menciptakan hal yang baru dan memperluas peluang bisnis dalam dunia entertainment. Yang kedua, berani memulai dari hal kecil. Rans dimulai dari ide sederhananya mendokumentasikan kehidupan keluarganya. Meskipun awalnya hanya konten rumahan, ide ini dikembangkan secara serius hingga menjadi fondasi bisnis yang besar. Ini mencerminkan keberanian untuk memulai meski dengan tim atau persiapan seadanya. Tokoh yang kedua yaitu Forrest Li sebagai pendiri dari aplikasi Shopee yang banyak digunakan di Indonesia sebagai platform berbelanja online. Forrest Li dikenal sebagai pengusaha konglomerat pendiri Silimit. Ia adalah pendiri dari Garena, Shopee, dan AirPay. Forrest Li mendirikan Shopee setelah terinspirasi oleh pidato Steve Jobs yang berbunyi, "Anda harus menemukan apa yang Anda suka." Dan dia juga melihat potensi besar dalam dunia e-commerce khususnya di Asia Tenggara. Shopee diluncurkan pada tahun 2015 sebagai platform e-commerce yang pengguna gunakan untuk berbelanja dan menjual produk secara online. Shopee pertama kali diluncurkan di Singapura dan kemudian memperluas jangkauannya ke negara-negara Asia Tenggara seperti Malaysia, Thailand, Indonesia, Vietnam, Filipina, dan Taiwan. Kesuksesan Shopee juga berdampak pada pertumbuhan ekonomi digital di berbagai kawasan. Ini memberikan peluang bagi penjual dan pembeli untuk bertransaksi secara online. Nilai entrepreneur yang saya dapatkan adalah yang pertama, melihat hal secara unik. Forrest Li mampu melihat potensi besar dalam dunia e-commerce di Asia Tenggara, di mana wilayah saat itu belum sepenuhnya berkembang secara digital. Ia menciptakan solusi melalui Shopee yang menyesuaikan dengan kebutuhan pasar di Asia Tenggara. Hal ini menunjukkan kemampuan dalam melihat hal secara unik dalam mengatasi masalah dan menjadikan peluang bisnis. Yang kedua, berani mengambil resiko. Terinspirasi dari pidato Steve Jobs, Forrest Li tidak hanya berhenti pada kekagumannya, tetapi mengubah inspirasi tersebut menjadi aksi nyata. Ini mencerminkan keberanian dalam mengambil resiko dan kemauan untuk memulai sesuatu hal yang baru
meski penuh ketidakpastian. Dan yang ketiga adalah Zhang Yiming. Ia adalah pendiri dari aplikasi TikTok. Siapa sih yang nggak tahu aplikasi TikTok? TikTok menjadi salah satu platform media sosial yang kini populer di seluruh negara. Tahu aplikasinya tapi nggak tahu pendirinya? Rugi dong. Yuk kenalan dengan Zhang Yiming. Beliau lahir pada tahun 1983 di Longyan, Fujian, Tiongkok. Ia lulus dari Universitas Nankai dengan jurusan Teknik Perangkat Lunak. TikTok atau dikenal sebagai Douyin di Tiongkok diluncurkan pada September 2016 dan dengan cepat menjadi platform populer di kalangan anak muda khususnya Gen Z seperti kita sekarang. Awalnya TikTok ditujukan untuk pasar Cina sebelum akhirnya berkembang menjadi platform global. Sebelum TikTok, Zhang Yiming sudah mengembangkan aplikasi berita bernama Toutiao yang juga menggunakan teknologi AI untuk merekomendasikan konten kepada pengguna. Beliau menciptakan aplikasi TikTok dengan visi utama untuk menyediakan platform yang memungkinkan pengguna mengekspresikan kreativitas mereka secara mudah dan menyenangkan. Ia ingin membangun komunitas global sebagai tempat seseorang bisa berbagi dan terhubung melalui video pendek. Nilai entrepreneur yang saya dapatkan dari beliau adalah yang pertama, kreasi. Zhang Yiming menunjukkan kemampuannya untuk melihat peluang yang belum banyak digarap, seperti potensi video pendek sebagai bentuk ekspresif kreatif seseorang. Visi besarnya untuk membangun komunitas secara global melalui video pendek mencerminkan pola pikir wirausaha yang mampu berpikir jauh untuk kedepannya. Yang kedua, terbuka akan hal yang baru. Fokus Zhang Yiming dalam menciptakan platform yang mudah menyenangkan dan bisa digunakan siapa saja menunjukkan nilai terbuka akan hal-hal yang baru. TikTok tidak hanya menawarkan teknologi, tapi juga pengalaman yang baru dan juga menarik bagi penggunanya. Nah, itu tadi 3 tokoh entrepreneur yang menginspirasi bagi saya. Sekian video dari saya, see you!